Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan kelima, di mana pertemuan kali ini kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang akuntansi manajemen, di mana seorang akuntan manajemen itu adalah orang-orang yang bisa berpikir secara detail, secara yang memiliki visi yang jauh ke depan dan bisa melakukan semua pekerjaan secara efektif dan efisien. Sahabat tutor, dalam pertemuan kelima ini saya harap sahabat tutor masih tetap fokus. Terima kasih juga saya sudah eh, kepada semua sahabat tutor yang sudah mengerjakan diskusi, mengerjakan tugas di dalam tutorial online ini. Mudah-mudahan nilai yang sahabat tutor dapatkan sesuai dengan ekspektasi dan perjuangan sahabat tutor dalam menyelesaikan tugas-tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah sahabat tutor, kita mulai proses pembelajaran sesi kelima ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai penganggaran, sahabat tutor ya. Jadi kita sudah bicara tentang apa itu cost, kita sudah bicara bagaimana menganalisis cost, bagaimana mengendalikan laba, bagaimana kita menganalisis volume produksi, maka perlu juga kita belajar tentang bagaimana kita membuat sebuah penganggaran. Kenapa? Karena penganggaran ini wajib kita lakukan sebelum proses proyek ataupun sebelum pekerjaan ataupun bisnis ini kita mulai, maka setiap tahun atau awal tahun kita melakukan yang namanya rancangan anggaran. Adapun sahabat tutor,
dalam memahami rancangan anggaran atau penganggaran operasional dan aspek keperilakuan dalam anggaran, maka kita perlu memahami konsep dasarnya. Konsep dasar dan manfaat anggaran. Anggaran adalah suatu perencanaan keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang, yang sekaligus juga berperan sebagai alat pengendalian. Jadi, anggaran ini menunjukkan suatu perencanaan yang rinci yang menunjukkan bagaimana pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dipakai selama periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi sahabat tutor, anggaran ini juga berfungsi sebagai pengendali. Ya, jadi kita harus membuat rancangan pekerjaan apa yang kita lakukan dalam waktu setahun ini, kemudian berapa kos yang kita butuhkan. Tentu hal ini butuh yang namanya perencanaan atau visi yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Ya, acuan itu secara terperinci. Misalnya kita ingin tahun depan kita ingin promosi di media televisi misalnya produk kita agar produk-produk kita ini dikenal secara lebih luas lagi. Maka dari itu kita harus meningkatkan produksi yang besar dan tentunya kita perlu anggaran besar pula untuk promosi televisi ini. Nah, justru itu kita butuh yang namanya biaya-biaya atau kos-kos yang dibebankan kepada perusahaan. Maka kita butuh rancangan anggaran. Berapa anggaran untuk promosi televisi? Nah, itulah yang paling penting dalam konsep kita membuat anggaran. Anggarannya berapa? Kita tentukan dulu pekerjaan apa yang kita lakukan, lalu kita bisa membuat berapa kiranya anggaran yang kita butuhkan. Maka dari itu beberapa manfaat umum dari anggaran itu pertama itu dari segi perencanaan. Jadi bagaimana nantinya anggaran yang kita buat ini akan menjadi acuan apakah semua program kerja kita itu kita laksanakan atau belum. Bisa kita lihat dari anggaran dari perencanaan yang kita lakukan. Kemudian pengambilan keputusan. Setelah kita pahami bahwa kita rencanakan dan kita analisa, maka kita harus mengambil keputusan. Bisa nggak pekerjaan yang kita lakukan? Kalau pekerjaan yang bisa kita lakukan, maka butuh pengendalian agar tidak terjadinya over budget ya. Jadi tidaknya over budget, maka perlu pengendalian. Kemudian perlu kita lakukan juga komunikasi, bagaimana pekerjaan ini berjalan, bagaimana pekerjaan ini bisa saling berkoordinasi dengan bagian lain atau pihak luar. Nah, jadi perlu kita komunikasikan dan kita koordinasikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, kita lakukan evaluasi kerja atau penilaian kinerja. Apakah perencanaan anggaran kita sudah efektif dan efisien berjalan? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Maka kita evaluasi, melihat dari sisi anggaran. Kita bisa melihat apakah anggaran kita ini efektif dan menghasilkan benefit yang baik untuk perusahaan, kita bisa evaluasinya setelah selesai program kerja kita jalankan. Kemudian aspek keperilakuan sahabat tutor pada anggaran, yaitu keterbatasan dari anggaran yang akan dijelaskan berikut ini sangat berkaitan dengan aspek keperilakuan. Mengapa? Karena subjek dari anggaran tersebut merupakan manusia, yakni manajer ya. Jadi orang yang membuat anggaran adalah seorang manajer. Jadi hasil pemikiran seorang manajer, di mana tindakan mereka begitu dipengaruhi oleh anggaran itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, mereka juga dapat mempengaruhi anggaran yang akan dibuat. Jadi maka perlu kita berkoordinasi atau melakukan rapat kerja dengan tim dalam proses pembuatan anggaran. Umumnya, anggaran dapat disusun yang menggunakan pendekatan top and down dari atas ke bawah, yaitu kita minta istilahnya visi dari program kerja dari atasan kita, atau juga kita bisa buat dari bottom ke up, yaitu kita minta masukan-masukan dari bawah untuk ide-ide apa saja yang perlu kita buat dalam memajukan perusahaan kita. Maka kita bisa susun anggaran. Anggaran disusun dengan menggunakan pendekatan end-on di mana tidak melibatkan partisipasi subordinate atau seringkali bersifat subjektif. Dengan kata lain,
Yaitu fakta yang ada di lapangan cenderung mengabaikan kompleksitas yang sesungguhnya yang dihadapi oleh manajer. Jadi kalau kita menggunakan penetapan anggaran top down, kita tidak perlu masukan dari bawah. Sementara kalau kita buat button up, itu sebaiknya kita sering meminta ya apa aja masalah-masalah ya yang terjadi secara teknis. Biasanya button to up itu bisa memberikan informasi yang sangat real ya yang terjadi eh, di proses bisnis di dalam perusahaan kita. Masalah lainnya sahabat tutor yang timbul dari anggaran itu partisipatif adalah based for participation atau merupakan sebuah sikap di mana manajemen tingkat atas hanya sekedar melakukan formalitas ketika mendelegasikan perintah kepada bawahan untuk menyusun anggaran. Pada akhirnya, anggaran tetap disusun berdasarkan keputusan manajer tingkat atas. Jadi kadang-kadang hanya sifatnya ya apa idenya, tapi tetap aja yang dilaksanakan atau yang ditetapkan adalah ide atau keputusan dari atas. Terakhir, yang sudah pasti akan terjadi di perusahaan yang menerapkan anggaran di mana umumnya kinerja hanya diukur berdasarkan ukuran keuangan adalah timbulnya perilaku miopik. Pada intinya, perilaku tersebut mengakibatkan seorang cenderung mencari jalan pintas untuk mencapai sebuah target yang mungkin memang akan berhasil, tapi hanya untuk jangka pendek. Jangka panjangnya justru menimbulkan efek negatif. Jadi misalnya kadang-kadang target yang ditetapkan perusahaan itu hanya dilihat dari sisi keuangan. Percuma punya program bagus ini tapi tidak meningkatkan keuangan. Jadi dikasih, bisa nggak kamu target 1M? Jadi bagaimana cara berpikir jangka pendek kita menghasilkan laba 1M dengan cara apapun. Ini adalah sesuatu yang tidak baik sebenarnya sahabat. Terserah secara target setahun atau jangka pendek kita memang dapat, tapi secara jangka panjang kita akan terjadi manipulasi-manipulasi dalam proses kita pembuatan anggaran, proses kita dalam menjalankan bisnis. Ini tidak baik sekali dan ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang notabene itu biasa perusahaan-perusahaan yang kurang profesional, ya. Tapi mereka memaksakan karyawannya untuk mencapai target. Master anggaran merupakan rencana keuangan komprehensif perusahaan. Master anggaran dikatakan komprehensif karena anggaran yang dibuat mencakup dua komponen, yakni anggaran operasional atau sering disebut dengan anggaran fungsional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional memiliki beberapa schedule anggaran ya, sahabat tutor. Pertama yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead atau kita biasa sebut dengan biaya umum, anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran kos produksi terjual atau HPP harga pokok penjualan, dan anggaran biaya penjualan dan administrasi. Kemudian sahabat tutor, perusahaan juga menyusun anggaran penjualan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran produksi yang menceritakan tentang berapa unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dari penjualan. Yaitu berapa target persediaan kita di akhir di gudang, maka bisa kita rumuskan sebagai berikut sahabat tutor, yaitu unit yang diproduksi sama dengan ekspektasi penjualan ditambah dengan target persediaan yang ada di gudang. Itu target unit persediaan akhir dikurangi unit persediaan awal. Jadi itulah unit yang bisa kita produksi. Jangan sampai melebihi sahabat tutor, karena ada beberapa barang kalau kita produksi mungkin bisa kadaluarsa atau trennya berubah ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dari target pemasaran. Kemudian kita juga akan bicara tentang penganggaran keuangan. Jadi dalam penganggaran keuangan ini yang paling penting itu sahabat tutor, pertama kita menganalisa anggaran kas. Itu kas di mana dikatakan merupakan sumber kehidupan dari sebuah perusahaan sahabat tutor ya. Sehingga anggaran ini perlu perhatian khusus dalam master anggaran. Banyak kejadian di mana perusahaan menjadi kolaps atau bangkrut karena ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan kapan harus pengeluaran kas.
Ya, jadi kita manajemen kas ini perlu diatur karena kas ini adalah sesuatu aset yang sangat lancar yang bisa kita distribusikan menjadi aset lain atau distribusikan melakukan pembayaran, maka harus diatur. Jika tidak pengaturan secara maksimal, maka bisa membuat perusahaan kita itu minus, ya, minus anggaran atau minus kasnya. Jadi tidak bisa melakukan operasional. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak melakukan dengan baik pengestimasi kapan perusahaan menerima kas, dan kata lain perusahaan gagal dalam menentukan estimasi waktu kapan aliran kas masuk terjadi dan kapan aliran kas masuk keluar. Ya, oleh karenanya memahami aliran kas adalah hal yang penting dalam pengelolaan sebuah bisnis. Terdapat 5 bagian utama dari anggaran kas, yaitu pertama penerimaan kas atau kas yang tersedia, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga kelebihan atau kekurangan kas, selisih dari kas masuk dan kas keluar, yang keempat pinjaman atau pendanaan dari dan pembayaran kembali, yang kelima saldo akhir. Pada intinya, ketika perusahaan berada pada kondisi defisiensi atau kekurangan kas, maka perusahaan perlu untuk segera mencari pendanaan atau melakukan peminjaman dari pihak bank atau melakukan yang namanya penjualan aset. Nah, itu perlu sekali kita lakukan karena ini sifatnya darurat. Sebaliknya, ketika perusahaan berada pada kondisi di mana kas tersedia berlebih atau ekses, ya, maka hal tersebut menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang dimiliki. Jika kas benar-benar masih berlebih, perusahaan bisa memanfaatkan idle cash atau kas menganggur tersebut untuk diinvestasikan dalam bisnis-bisnis lain, ya, untuk meningkatkan nilai jual perusahaan. Anggaran kas akan membantu pengambilan keputusan perusahaan berkaitan dengan kas. Anggaran neraca merupakan proforma neraca yang berisi tentang informasi kedudukan aset, kewajiban, dan ekuitas. Anggaran neraca disusun dengan menggunakan input dari neraca periode terakhir dan beberapa anggaran operasional. Master anggaran saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Demikian sahabat tutor pertemuan kelima kita. Saya harap sahabat tutor bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa sahabat tutor mengisi ke saya melalui e-learning. Saya harap sahabat tutor masih tetap semangat. Semoga sahabat tutor diberikan kesehatan, selamat menjalankan aktivitas kembali dalam dunia kerja maupun dalam kegiatan sehari-harinya. Demikianlah pertemuan kita yang kelima ini. Saya akhiri dengan bacaan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and be creative. Sampai ketemu lagi, sahabat tutor semuanya.